Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa JTV di studio yang saya hormati, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam suasana yaitu penuh rahman rahimnya Gusti Allah. Semoga kita senantiasa dilimpahkan olehnya nikmat, karunia, ridha dan inayahnya. Amin. Amin. Dan pemirsa JTV dimanapun berada, baik di rumah ataupun di dalam perjalanan atau dimanapun, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa ketemu dalam suasana yang indah, yaitu memperdalam kajian Islam kita yang lagi semarak kali ini dibicarakan, yaitu tentang masalah poligami. Lo kok sudah tahu? Poligami, ya. Satu hal yang paling ditakutkan oleh seorang wanita dan sesuatu yang kadang juga memang tidak dikehendaki tetapi memang harus terjadi pada diri seorang anak manusia. Kenapa Bu kira-kira jumlah wanita itu 3 kali lipat jumlah laki-laki saat ini? 1 banding kalah kan ya wong lanang ya, 1 banding 3 ya. Tetapi sebelum kajian ini ke sana, marilah kita seperti biasanya menyaksikan fragmen dari teman-teman kita berikut ini. Ibu-ibu. Kok tambah ayu-ayu, merah, putih, kayak agar-agar kemerdekaan. Tapi ini ibu-ibu, aku ingin ndelok TV. Iki ono kabar masalah poligami. Nah aku iki bingung. Sing bener iku oleh apa enggak? Tapi saiki ku wong lanang marani bojone, "Dik, ayo Dik." Jare wedok sik Mas prei 15 dino. Lho iki lho nasano selanang sih. Rabi maneh gak oleh, Bu. Dan iki sing bener pundi? Lah ngoten. Timbangane bingung-bingung ngrungokno musik ae. Musik. Tapi aja ngageti. Ya iki lho, ana berita api. Ana wong rabi maneh. Endi? Iki lho. Sunatan nih. Oh, story kita. Iya, terus. Heran yo. Pers-pers iku repot kabeh. Yo hebat wong iki, iso mempengaruhi pikirane wong-wong. Nek aku sih dipikir-pikir, yo sorry ae. Gak sudi. Loh, sik ta, sampe nunggu sih. Karepe sampean iki gak setuju ada anak wong lanang poligami? Gak setuju. Loh, ketemu pirang pasal sampean gak ngoleh? Gak sagampang iku. Lho saiki ngene lho. Agama memperbolehkan, ya toh Ibu-ibu? Yeah. Agama memperbolehkan. Dalam undang-undang juga nggak ada. Nak sampean gak oleh iku apa alasane? Selama nggak ada yang dirugikan, is oke, nggak masalah. Gak sagampang iku. Takono ta ibu-ibu nang kene. Wis ta lah. Pokoknya aku nggak mau kalau cintaku diduakan. Ya diempatkan kan nggak apa-apa. Nggak mau. Pokoknya kalau gitu ya pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Ya wis, nang ngono aku tak mulai. Wedi nek bojoku kok pas neko-neko poligami. Kok gak ono poliandri yo. Arepmu dhewe ron mulai yo. Ya wis ya Assalamualaikum.
Wis ta. Wong wedok iku pancen makhluk wong paling aneh. Bayangno ta ibu-ibu. Aku gak lapo-lapo iki dicemburui ambek bojoku. Dan iya aku lapo-lapo. Tambah domelin entek-entekan aku. Bisa dipakai. Repot ngene iki. Tak dadi wong wedok maren. Sik tak lungguh sen tenang. Ojo rame ae, tarik nafas. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Nah, saiki permasalahannya apa ngomong-ngomong? Apa oh? Kok seneng kanca mati nang ngene? Oh iya, tak sih. Permasalahanmu apa? Ngene lho, aku sumpek nang omah iki. Bendina bojoku ngomel ae. Wis masake gak tau enak. Untung gak tak sawat cowek iki. Aku dicurigai, jarine aku duwe wong wedok simpenan maneh. Wong wedok simpenan, heeh. Padahal aku iki setia mbek dhek. Selingkuh setiap saat gitu maksudnya. Ya bener-bener setia aku wis gak ono wedokan maneh. Nah terus? Lah saiki giliran aku kepengin poligami, aku ngomong nang bojoku tambah disemprot entek-entekan aku. Lah kon kate poligami wong biayani sak dina 1000 gak tahu. Lho, keliru kon tak bayar 500. Jarine aku iki wong lanang sing gak tahu diri. Wis duwe bojo siji, sik kepengin kawin maneh. Saiki ngene lho. Masalah poligami iki wayahe memang rame saiki Ibu nggih. Memang rame. Apa bener sih poliponik iku Apa? Poliponik ku sing nggone wong loro iku lek poliklinik. Oh, poliklinik ya. Poligami. Poligami itu memang lagi marak-maraknya dibicarakan masyarakat. Gak TV, gak radio, gak koran kabeh membicarakan masalah poligami. Pemerintah mau membuat pasal tentang poligami. Agama tapi memperbolehkan. Nah iki sebenarnya apa? Saiki ono pengajian nang Bunyai. Nah saiki apa nak kene cangkruk ngrungokno takon, apa oleh poligami? Iya, iya. Agama memperbolehkan, bagaimana dengan negara? Apa Iya. pendapat ibu-ibu mangke? Bener, bener. Monggo. Aku tak takokno nek Bunyai Mumpung pisan durung ya. telat. Ya wis.
Baik, ibu-ibu sekalian dan pemirsa JTV di rumah, kita kali ini benar-benar bagaimana dituntut satu sikap yang arif yang kita pernah pelajari di sesi sikap kearifan, bagaimana menghadapi sesuatu problem yang saat ini lagi marak dibicarakan tentang poligami ini. Poligami, saya akan mengupas dan melihat, menganalisa dari kacamata agama. Sejarah daripada diturunnya ayat Al-Quran mengenai poligami ini. Dasar hukum yang diberikan mengenai poligami itu diberikan oleh Allah karena mengingat sebelum Islam datang, poligami ini sudah banyak terjadi. Dan satu orang itu istrinya ada yang 60, ada yang 70 sebelum zaman Islam datang. Ada yang istrinya 300, ada yang istrinya bahkan sampai 700. Sampean bingung nggak piye gilire? Ini sejarah dulu. Supaya kita benar-benar bisa ngeh, benar-benar bisa paham kenapa Islam itu memperbolehkan poligami. Dasar hukum yang begitu didasari dengan ayat Al-Quran wahyu Allah ini diturunkan. Poligami yaitu untuk membatasi poligami yang pernah terjadi sebelum Islam datang. 700 sampai 600, 300 dan sebagainya, itu ketika Islam datang dibatasi hanya maksimal 4. Fankihu matabalakum minan nisa masna wasulasa wadhuba'a. Kalimat ini perhatikan baik-baik. Para bapak-bapak yang di rumah barangkali lagi menyaksikan studio JTV yang indah ini, maka mari kita mendengarkan dengan hati dan keimanan. Saya akan pelankan penjelasan ini supaya benar-benar nalar kita bisa menangkap, ya. Kawinilah wanita yang engkau sukai. 2, 3, atau 4. Kalimat ini belum selesai, Pak, masih koma. Fa'in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Tetapi kalau engkau takut untuk tidak bisa berlaku adil, maka kawinlah. Berarti apa? Analisa tentang ayat Al-Quran ini, poligami di dalam Islam tidak pernah dianjurkan, tetapi juga tidak dilarang. Mari kita menyikapi dengan secara nalar yang penuh dengan kajian tentang keislaman. Jangan berdasarkan yang lain. Jangan hanya karena kita sama-sama perasaan wanita, lalu kita hanya berpikir berdasarkan perasaan, ego kita yang ke depan, lalu menyalahkan sana-sini tentang poligami. Ini orang Islam, kita ini umat Islam. Mari segala sesuatu permasalahan kita kembalikan kepada Al-Quran. Betul atau tidak? Iya, jadi bagaimana Bu? Intinya poligami itu boleh tidak? Boleh. Kalau Bapak poligami boleh tidak? Itu bagus, betul itu. Loh betul. Begitu juga saya. Saya menghukumi bahwa menurut Al-Quran, merujuk pada ayat Al-Quran, bahwa poligami itu boleh. Tetapi kita ya, kita ini yang diamanai pasangan hidup. Suami itu pasangan hidup kita itu hak milik atau hak pakai? Terlalu sombong kalau bilang hak milik itu nggak boleh ya. Hak pakai ya. Kalau kita ngomong hak milik itu melangkahi Gusti Allah. Karena yang punya kemilikan, hak kemilikan itu hanya, ayo saya tanya sekali lagi, suamimu itu hak milik atau hak pakai? Kasihan deh kita. Cuman punya hak pakai dah. Hak pakai. Maka karena cuman milik punya hak pakai, kalau diminta orang mokong. Justru karena kita itu punya hak pakai, diamanai oleh Gusti Allah, maka jagalah baik-baik supaya tidak diminta orang. Bu, lah kok dikekno sampean niku temenan ta ya apa? Cek. Ngomong ojo.
Nah ya, kembali kepada satu masalah ya, poligami. Kita punya hak pakai, diamanai oleh Gusti Allah. Nah, sekarang lepas daripada membicarakan poligami, biarlah memang itu sudah aturannya seperti itu. Tetapi yang harus kita mengerti, kenapa Islam memperbolehkan poligami? Ada manfaatnya tidak poligami? Ayo jawab jujur. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Buat keluarga, Bu. Buat siapa? Iya, menghindari perzina. Kenapa kita mesti ribut poligami? Sementara perzinahan terjadi setiap hari, dari setiap hotel ke hotel, dari kantor ke kantor, dari setiap rumah ke rumah, dari rumah bordil ke rumah bordil lain. Perzinahan itulah yang justrunya harus dilarang keras di bumi Indonesia ini. Tetapi kenapa justru poligami yang sudah boleh-boleh dinyatakan? Kenapa harus kita ributkan? Perzinahan itu yang seharusnya dilarang. Jelas-jelas Al-Quran melarang. Betul tidak? Betul atau benar? Nah, ini adalah satu jalan yang amat buruk. Nah, maka ibu-ibu dalam menghadapi problema yang umum ya, satu gosip, jangan langsung menyikapi justru yang sengaja kita hembuskan, yang malah menjadikan gibah bagi diri seorang anak manusia. Tahu gibah? Ada satu orang poligami, dibicarakan seluruh Indonesia. Apa untungnya bagi kita, saya tanya? Tidak ada. Justru dosa kalau kita melakukan gibah. Wong sudah sesuai dengan Al-Quran kok dikatakan. Kalau toh masalah mereka ada satu orang yang poligami, itu urusan pribadi masing-masing. Mari kita bijaksana menyikapi hal ini. Orang Islam jangan gampang diombang-ambingkan oleh satu gosip, oleh satu masalah yang demikian dibuat hebatnya, dibuat gencar-gencarnya, lalu timbul dari kita itu apa? Gibah, bahkan hujatan, bahkan satu makian kepada diri seorang Islam yang lain. Dosa atau tidak? Kenapa kita suka? Yuk mari kita bernalar, pikir kita ini secara dewasa, secara gamblang. Saya bukan pro begitu saja, tetapi ini adalah Al-Quran. So saya hakul yakin Gusti Allah menurunkan ayat Al-Quran itu pasti ada manfaat untuk manusia itu sendiri. Betul? Ya jelas. Sekarang untuk apa sih sebetulnya itu diperuntukkan siapa toh? Orang poligami itu yang benar-benar takut dengan perzinahan. Kemudian apa? Benar-benar dia menginginkan satu apa? Manfaat. Ya kalau orang itu misalnya dikatakan mudaratnya lebih besar, ya jangan ambil. Kalau misalnya dia takut tidak berlaku adil, ya jangan melakukan poligami. Begitu saja kok repot. Yang terpenting justru apa? Anda ributkan poligaminya orang lain, jangan-jangan suami kita udah hilang duluan, kapok loh. Betul tidak? Mari yuk kita sikapi. Sekarang apa? Gak usah ngurusi yang lain. Mari kita urusi rumah tangga kita sendiri. Saya lebih jauh mengamati ya, lebih bagus dalam diri kita itu ada apa? Yaitu tindakan pencegahan supaya suami kita tidak melakukan poligami. Itu jauh lebih indah, betul tidak? Betul tidak? Solusinya mau tahu? Pencegahan itu lebih bagus daripada pengobatan. Sudahlah, hukum itu memang sudah terjadi demikian, dan kita hakul yakin semuanya percaya dengan Al-Quran. Supaya tidak menimbulkan huru-hara, gibah, fitnah, dan lain-lain. Yang terpenting sebagai umat Islam, kita harus arif bijaksana menghadapi satu problematika yang sedang terjadi dalam diri anak manusia. Yang terpenting bagi diri kita adalah bagaimana supaya suami kita itu setia kepada kita dan kepada keluarga, dan tidak sampai melakukan poligami. Kira-kira caranya bagaimana, Bu? Lek ngomong pelayanan, Bu, servis, Bu. Betul? Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menservis suami kita dengan bagus? Nah ya, bapak-bapak bilang belum, ah. Ayo, sudah atau belum? Kita cek, ngomong gampang. Ya, Ibu, saya tanya ya, saya kagum ya. Ibu-ibu begitu indah ya, karena tahu mau disuting JTV ya. Muacae wayu-ayu ya, sitoke wabang, sitoke puwutih. Satu hal, keanggunan, keindahan, kecantikan, kemolekan, rapi, indah engkau suguhkan dengan manis. Sekarang pertanyaan sederhana. Ya, pertanyaan sederhana. Apakah di rumah engkau seperti ini?
Mari kita jujur bicara kepada hati nurani kita. Menginginkan suami mencintai kita, tidak sampai melakukan poligami. Maka saudaraku tercinta, kembali merujuk pada hadis Rasulullah. Seorang wanita kalau ingin dicintai suami seutuhnya, menjadi wanita salihah, maka yang pertama jalan ya, semoga kita bisa mendengarkan keimanan dan hati. Barang siapa mendengarkan pengajian dengan serius, dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengaminkan doa kita. Maka dengarkanlah dengan keimanan dan hati, aja ngomong dewe supaya barokah. Saudara, saya kasih tahu. Satu, kalau mau rumah tangga utuh, suami tidak mau melakukan pelencengan sana sini, yang pertama kita harus bangun solusi. Saya lebih bisa bicara, lebih senang bicara tentang solusi daripada tentang membicarakan masalah itu sendiri. Masalah dalam setiap kehidupan itu akan selalu ada, betul? Ya, kebetulan itu masalahnya tentang poligami. Banyak lagi masalah-masalah yang perlu perhatian daripada itu. Maka khususnya masalah poligami ini kita mencegah, antisipasi, yaitu bagaimana kita menjadi wanita yang solihah, wanita yang bisa menjadi sinar di dalam rumah tangga kita. Yang pertama caranya adalah wa in nadarta ilaiha saratka, lek didelok wong lanang nyedepake. Piye kowe? Pripun panjenengan? Ayo, mari kita bicara dengan nurani kita. Apakah senantiasa kita menyedapkan, bukan hanya dandanan loh Bu, menyedapkan itu, tapi prau pamu pecucu kayak silit ngono, silite pitik lho. Sapa wong lanang sing seneng Wong lanang teko omah, assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Meneng sing lanang ya Allah. Wong lanang biasanya ndak gelem rame Bu. Hati-hati ini yang tidak disadari oleh wanita. Saya berbicara demikian bukan menjatuhkan kita sama wanita, tapi justru saya mengajak strategi indah bagaimana merkinah mawaddah warahmah. Sekali yang tidak terlihat oleh kita, tidak tersadari oleh kita, di mana apa? Yang ada kita hanya menuntut kepada pasangan untuk mencintai, tetapi sementara kita tidak pandai memberi kepada pasangan kita. Ayo, benar atau benar? Benar atau benar? Ayo mari kita oncai secara jujur bersama-sama. Kita sementara pergi keluar dengan dandanan yang begitu anggun, api, rapi, indah, mempesona. Sementara di rumah suamimu cuman sukui daster suwek belaka. Sapa sing ngene bareng nang gone stasiun JTV. Sing lanang delok wong ayu-ayu. Bareng delok teko omah ya awake ya dhisik iku bodine kaya gitu. Saiki bodine wis kaya gitar solo mbelewenduk baunter. Mari ngono bojone teko nggone omah, teko kantor. Assalamualaikum ma. Sing wedok sik turu ning ruang tamu njepuaplak gedhe ngene. Pikir dong, mikir. Itu sikap loh, bukan lagi apa. Tidak mengenakkan dipandang mata. Bojone ngomong, ya Allah, iki bojoku tambok deku. Jangan ya Bu, jangan ya. Neng mbak, neng omah gak daster, monggo panjenengan gak daster. Tapi lek bojomu mulai dandano sing rapi kayak ngene. Engko protes meneh lho, aku kok lek berubah kan isin. Biasane gak ngene engko ditekoki arep lunga ning ndi ngono. Ada yang banyak protes itu. Itu terjadi kenapa? Karena panjenengan gak gelem dandan. Sampai tak kandani toh Bu. Bojoku itu lho neng omahe sampai ngomong, "Ma, jangan sekali-kali beli daster ya, Ma." Sampai kayak ngono. Itu bagaimana? Kita harus mawas diri. Perhatikan baik-baik keindahan tubuh kita. Aset buat wanita, Jo. Ngerti mboten? Wong lanang itu kan suka keindahan. Bareng sampean wis bobrot kabeh ngene, sing lanang cuma nyanyi batin. Wajahmu dulu senyummu dulu manis sekali, pandangan matamu bercahaya, tetapi kini jauh berbeda. Oh, kasihan deh lu.
Dulu kaya Madonna, sekarang kaya Mak Lampir. Ayo, kembali kita ingat ya, pencegahan terhadap poligami. Mari kita suguhkan yang terindah untuk suami kita. Wes kita nggak usah ribut, sing poligami ben poligami. Sing penting keluarga kita mboten ngono wae kok repot nggih mboten. Tuh, suguhkan yang terindah. Setiap kali kata yang keluar dari seorang istri adalah kelemah lembutan kepada pasangan, bukan bentak-bentak kepada pasangan. Pak, wedi bojomu, bener mboten? Pak, baru datang ya Pak. Aduh, Bapak keringatnya banyak sekali. Tak usapi ya Pak. Ya kayak ngono iku apa? Ya deloken bagaimana memperindah penampilan. Lek gak gelem ya sudah, ndak apa-apa. Tapi hati-hati. Saya cuma mengingatkan seorang suami sekarang zaman milenium bukan hanya dituntut apa ini, tetapi dituntut pandai menservis luar dalam. Outer beauty, kecantikan luar perlu. Panjenengan nek kepengin senam, monggo senam. Kepengin cantik ke salon yang punya duit, monggo. Sing gak duwe duit gawe jet pupur ben putih. Nggak perlu mahal, Bu. Dandan rapi nggak perlu mahal. Bu Mewah pakaiannya nggak ada yang mahal, biasa-biasa saja. Tetapi kalau pandai untuk membentuk warna, menserasikan ini, matching Jo, betul tidak? Jadi cantik juga. Oh, dasarnya udah cantik lagi. Udah cantik lagi ya. Loh, coba lihat. Nggak harus mahal kok. Tuh gelang harga cuman goceng, tahu goceng? 5.000. Tetapi nempel di kulit mulus begini. Oh. Tidak harus yang mewah-mewah, tidak harus yang mahal-mahal. Yang penting apa? Suami suka. Betul tidak? Yang kedua yang tidak kalah penting dari outer beauty, kecantikan luar adalah kecantikan batin. Inner beauty-mu, kelemah lembutan, mengerti, tanggap terhadap suami. Maka insya Allah, aduh, suami mana yang tega melakukan poligami, Bu? Betul napa mboten? Leres napa mboten? Tapi lek praupane nang omah panggah monyong melulu. Ya suami ndelok iku aras-arasen. Wes timbangane aku dipecutoni terus ngono, disuguhi brutu terus ngono. Mendingan gua golek wong liya apa sing suka mesem. Begitu Bu, kita mau monyong dateng langsung tarik. Aja sering tahu asem kecut itu loh ya. Ini kukusan tarik supaya masuk. Ya? Wa in amar taha atau atka yang kedua. Kalau diperintah suami taat. Ojo kakean. Bapak lu ngomong, Bu, tulung pundut rokok ning nggone ndukur TV. Pak, sampean iki gak ngerti wong wedok repot ya, mulai isuk sampai sore koyo ngene, njupuk ngene ora duwe sikil dhewe. Ha jupun po timbangane ngongkon-ngongkon aku sedina itu ora tau leren. Ya Allah, sing lanang arep nyawuri bingung. Betul tidak? Tidak. Ini salah satu cara ya. Maka jangan sekali-kali, mari yuk kita antisipasi suami kita supaya saya tidak melakukan tindakan yang tidak kita ingin. Sudah, mulai sekarang jangan ribut poligami. Yang penting adalah menjaga diri dan keluarga kita supaya suami hanya mencintai kita seorang. Setuju? Oke. Ayo saya kita kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Ummahat Assalam Citra Fajar Golof Sidoarjo ingin menanyakan kepada Ustazah, apa yang menyebabkan masyarakat kita itu tidak setuju dengan poligami? Padahal dalam nas sudah jelas kehalalannya, seperti halnya puasa kita mau, zakat kita mau, haji dengan biaya yang mahal mau. Tapi kenapa untuk poligami kita agak berat melakukannya? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gampang, jawabannya cukup menegangkan. Satu, nah itu berhubungan dengan perasaan seorang wanita. Itu satu ya. Kedua, yaitu salah kaprah yang tadi saya katakan. Sementara ya, yang zina dibiarkan begitu saja, sementara yang justru nurut Al-Qur'an yang sudah aturannya dianggap aneh. Ini yang aneh itu sebetulnya bukan Al-Qur'annya, tetapi otak kotor manusia itu yang belum mampu memahami kesucian Al-Qur'an. Kalau memang kita belum bisa menerima, ya sudah menengok, begitu loh. Ya supaya kami kita nggak sampai poligami, tapi jangan menyalahkan hukumnya.
Ini yang kita nggak boleh. Jadi apa? Ketua, karena memang belum umum di Indonesia ini. Ya kalau di Arab itu uang itu ya apa gitu ya. Saya pernah terjadi ketika saya di Mekah itu ya. Saya sama suami saya itu belanja. Terus apa? Itu orang Arab itu yang jualan tuh bilang, ente nih istri ente, dia bilang begitu. Iya, suami saya bilang gitu. Istrinya berapa? 1, suami saya bilang gitu. 1 kurang 3 bilang gitu. Saya yang bilang, Bu, ayo ngomong gitu. Arek berhenti buru saya gak kenal. Apa wis gak kurang apa-apa. Taman dia kan nggak ngerti. Lacunya tangan. Itu karena belum terbiasa saja dan memang ini yang berhubungan dengan perasaan. Egonya yang berbicara, maka masih sulit menerima. Betul tidak? Dan masyarakat memang belum memasyarakat. Tetapi ya memang yang paling ideal Ibu, yang paling enak itu 1 lawan 1. Betul tidak? Tapi kalau sekarang kita yuk berpikir dewasa. Kalau toh ada orang poligami, jangan dipandang aneh gitu loh. Itu hal yang biasa saja. Nah, daripada berzina dari hotel ke hotel, dari kotek ke kotek, dari losmen ke losmen, kantor ke kantor, dari rumah ke rumah lah, enggak bubrah, ya toh. Ya yang mengundang azab Allah justru kemaksiatan. Tapi kalau poligami itu tidak ada dosa sebetulnya. Kenapa mesti diribut-ributkan? Nggih Ibu-ibu nggih. Ngertos nggih? Daripada kita ribut, energi negatif habis kita itu mengeluarkan energi yang tidak bagus. Bergibah, membicarakan orang lain, energi kita keluar ya. Mendingan kita yaitu apa? Membangun energi positif supaya tidak memikirkan orang lain kekurangan lah. Sementara kenapa ada orang satu poligami aja semua kok ribut ya? Karena belum kedewasaan seseorang, terutama di Indonesia ini belum mampu yaitu bersikap dewasa untuk menghadapi segala permasalahan ya. Karena misalnya yang poligami ini misalnya tokoh yang sangat diidolakan. Nah kita itu tidak mau menerima sisi kekurangan daripada tokoh itu. Lah ya tokoh itu juga manusia. Kita hanya mau menerima sisi malaikatnya, bahwa tokoh itu harus benar segalanya. Nggak bisa men, betul tidak? Boten saged Bu, betul tidak? Tapi di sisi lain seorang tokoh itu juga ustadz juga ustadzah juga pemimpin juga begitu aja kok ribut. Ya mulai saiki gak usah ribut-ribut ya. 1 poligami itu sudah sesuai dengan aturan Al-Quran. Masalah dia mau berbuat adil atau tidak, mau berlaku adil atau tidak, jangan memvonis manusia lain. Allah yang berhak memvonis manusia itu, betul tidak? Kita ini pemikiran secara dewasa loh, bukan saya pro. Oh bojoku lek poligami lek iso ya ojo kan ngoten gitu. Tetapi apa? Tapi kalau memang harus terjadi, itu di luar batas kemampuan anak manusia. Ya kemampuan untuk adil itu dimaafu oleh Gusti Allah, karena tidak mungkin manusia itu berlaku adil, karena itu sudah di luar batas kemampuan anak manusia. Justru ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang maha adil. Nggih Bu nggih? Ya. Dari pengajian Al-Hikmah Kertajaya Ibu, ya. Mungkin tanggal 16 nanti Ibu ceramah di Kertajaya ya Bu. Saya enggak tahu jadwal lalu. Oh iya, saya ingat. Syukur kalau Ibu ingat. Iya. Nggak, saya mau menanyakan Ibu ya, seandainya seorang wanita itu dipoligami, kan berarti itu suatu cobaan juga. Ya, betul. Dan untuk menjadi ikhlas. Ya. Itu bagaimana Ibu? Karena saya tahu bahwa kalau seorang wanita itu ikhlas dipoligami, surga jaminannya. Nah itu bagaimana doanya untuk menjadi ikhlas Ibu? Ya, ya hanya itu aja pertanyaan saya. Iya, pertanyaannya juga gampang ini ya, tapi jawabannya ya rada angel ya. Nah untuk menjadi ikhlas Bu, manusia dipoligami itu tidak ada yang mungkin langsung ikhlas, betul tidak? Karena pada hakikatnya wanita mana yang mau dimadu. Oh, sampean lek lagu kok pinter ya. Lek Al-Qur'an angel ya. Pada hakikatnya Bu, manusia itu dalam segala hal tidak ada yang langsung bisa ikhlas. Ikhlas itu proses, dan hasilnya ikhlas itu tidak bisa ditampakkan dari mata loh Bu. Nggih mboten?
Ikhlas itu tidak bisa dipandang dari mata. Ikhlas itu ada sesuatu masalah dengan hati. Hanya beliaunya yang tahu dan Allah yang maha tahu tentang keikhlasan seorang anak manusia. Nah, untuk menjadi ikhlas tentunya ini perlu penalaran yang betul-betul membuka hati, bahwa di mana kita punya prinsip konsep yaitu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bahwa apa? Kita ini milik Allah, suami kita ini milik Allah, kepadanya kita kembali. Ya kalau dipundutnya oleh Gusti Allah dengan cara dibagi, ya itulah kehendak Allah. Loh, itu tangan Allah juga yang bercampur di situ. Jadi jangan dipikir loh, seharusnya seorang suami itu sebetulnya mungkin juga dia kan juga manusia ya. Seharusnya mereka itu juga berat loh membagi cinta itu. Untukmu 50, untukmu. Itu tidak gampang, betul tidak Bu? Nah itu memang apa ya, sesuatu yang berat untuk dilakukan tetapi harus terjadi. Maka hanya satu-satunya jalan kalau sudah begitu, ya bagaimana jalan itu apa? Yaitu bisa untuk ikhlas. Ikhlas itu ya dengan cara apa tadi? Konsepnya yang benar. Jadi benar-benar ya Allah, saya pasrahkan semuanya ini kepadamu ya Allah. Tuntun kami di jalanmu ya Allah. Ya kembalikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. Begitu. Jadi apa ya? Ini memang sudah kehendak. Ya kalau sudah terjadi kan memang itu sudah dikehendaki oleh suami kita. Kemudian Allah itu cuma mengiyakan begitu saja. Maka apa? Satu-satunya jalan ya jangan mencaci maki, jangan apa, jangan itu, malah ini. Kadang-kadang karena keperasaan sakit ya, seorang wanita akhirnya apa? Menyebar aib suami kemana-mana. Itu justru yang dilarang. Betul tidak? Cukup aja simpan ya, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana ini yang terbaik Pak, bagaimana ini ya. Itu memang kalau memang sudah harus terjadi. Dan itu tidak gampang memang Bu, ini teori. Prakteknya, oh saya tahu itu tidak gampang, walaupun saya belum mengalami dipoligami oleh suami. Tapi ya Allah, ini mungkin aja pastilah berat. Jangankan poligami, wong bojone awake dhewe ndelok ngelirik wong wedok ngene kita ngomong, "Mas ya apa ayu?" Dhek jawab jujur kita ngamuk kok. Ayu ngono kita ngamuk betul tidak? Nah, tapi lek dhek ngomong meneng ae. Iya ngono seneng ae. Wong wedok pancen seneng dibohongi kok ya. Makanya ya kalau memang cantik biarin suami kita ngomong cantik. Emang kenapa? Ayo, betul tidak? Nah, ini loh Bu, perlu satu kelegowoan itu tidak gampang. Kalau ditanya saya bagaimana supaya ikhlas di poligami, aku durung tahu ngalami ya bingung. Ya toh? Tentunya ya bagaimana kita ikhlas ketika mungkin saja ya, ketika suami dipundut Allah, atau ketika suami bagaimana, yaitu mungkin prosesnya mungkin agak sama, yaitu pada konsep kembali innalillah wa inna ilaihi. Itu saja Ibu. Kalau tidak demikian ya kita berat terus dong ya. Oke, mungkin kajian kita hari ini kita cukupkan dulu Bu. Saya doakan semoga suami kita tidak sampai poligami ya. Amin. Dan semoga kita bisa menjaga diri kita sebagai seorang wanita senantiasa bisa untuk menjadi wanita yang solihah, sehingga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah ya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku sadari akhirnya